Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Daredevil Born Again episode ke-7 yang sudah menampilkan Muse yang semakin hari semakin brutal sebagai pembunuh berantai yang menjadi musuh utama kota New York tersebut, dan sebagai titik kebangkitan Matt Murdock sebagai vigilante yang bernama Daredevil kembali. Tapi kira-kira seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. He's back. Dresses in a devil costume for the sake of the city. Dimulai pada episode ke-7 yang dimana hal ini dilanjutkan kepada proses evakuasi Angela Del Toro yang merupakan keponakan dari Hector Ayala alias White Tiger yang terbunuh pada episode ketiga kemarin, yang dimana sebelumnya dia hampir tewas dibunuh oleh Muse dengan cara menguras darahnya sampai habis untuk ia jadikan sebagai cat untuk seni muralnya di kota New York tersebut, yang dimana Angela memberikan sebuah kesaksian kepada kepolisian bahwa yang menyelamatkannya adalah Daredevil, dan tentu laporan ini akhirnya sampai kepada Kingpin sebagai wali kota New York yang tahu bahwa Daredevil adalah Matt Murdock itu sendiri, dikarenakan Kingpin pernah melawan Daredevil selama 3 tahun yang pernah terjadi dalam kisah Marvel Netflix-nya. Nah, Kingpin yang tahu akan hal ini tentu sangat geram dan memutuskan untuk menugaskan satgas anti vigilantinya yang sudah ia bentuk untuk mengejar Muse yang dibantu juga oleh kepolisian kota New York tersebut yang dipimpin oleh detektif Kim. Nah, hal ini dilaporkan oleh tangan kanan setianya yang bernama Buck Cashman, yang dimana dia adalah tokoh villain dari komik Marvel yang pertama kali muncul dalam komik Daredevil issue nomor 250 yang dirilis pada tahun 1987. Buck Cashman ini merupakan seorang agen rahasia bentukan Amerika Serikat yang dari khusus dalam hal menembak korbannya dengan cepat. Makanya dia punya nama alter ego sebagai Bullet alias peluru, yang dimana skillnya akhirnya menarik perhatian Kingpin yang membuatnya menjadi kanan setianya sebagai wali kota New York yang sangat korup ini. Nah, kisahnya juga sama seperti di MCU, yang dimana Buck Cashman ini sengaja diangkat oleh Kingpin karena skill menembaknya yang sangat cepat dan juga akurat. Sama seperti ketika Kingpin menyewa Bullseye alias Benjamin Poindexter dari season ketiganya untuk menjadi tangan kanan setianya untuk menjebak Daredevil dan juga semua para aliansinya. Nah, by the way, penampilan Buck Cashman di versi Daredevil Born Again ini kita bisa melihat dalam segi tampilannya, cara berbicaranya, dan juga sikapnya. Ini membuat kita callback kepada mantan tangan Kingpin sebelumnya dari Daredevil season pertama, yaitu James Wesley yang diperankan oleh Tobey Leonard. Kemudian ketika Matt Murdock sedang membersihkan semua luka-lukanya, tiba-tiba ada kekasihnya yaitu Dr. Hector Glenn yang mandi bersamanya. Yang tentu hal ini membuat kita callback kepada kisah romansa antara Matt Murdock dan juga Karen Page di Marvel Netflix, yang dimana hubungan mereka berdua pernah menjadi intens seperti ini dalam beberapa episode di seriesnya. Tapi lagi-lagi Matt Murdock merahasiakan aktivitasnya kepada Hector Glenn semalam setelah dia tiba-tiba menghilang karena dia sedang menyelamatkan Angela Del Toro dari cengkeraman Muse yang menjadi sosok teror baru di kota New York tersebut. Ini tentu membuat kita callback kepada aksi Matt Murdock dari season pertama awal ketika dia dicurigai oleh Foggy Nelson dan juga Karen Page kenapa dia tiba-tiba menghilang dengan alasan sibuk mengurus klien dan juga sebagainya untuk menutupi asal-usulnya sebagai The Man Without Fear alias Daredevil. Somebody will. I promise you. Faces. Dikarenakan Daredevil udah kembali kepada kota New York, akhirnya rekan Matt Murdock yang bernama Detektif Cherry langsung memergokinya dan gak bisa membantunya sama sekali. Karena dari awal ketika mereka berkolaborasi antara Cherry dan juga Matt ini adalah karena ingin menegakkan sebuah hukum melalui jalur yang sangat benar. Tapi dikarenakan Matt Murdock yang kembali sebagai Daredevil ini,
Hal ini tentu membuat Cherry menjadi ketakutan karena lawan yang mereka hadapi ini adalah wali kota New York itu sendiri, yang tentu jelas hal ini bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sementara itu, ketika kepolisian mengelola hasil TKP di markas Muse itu, ternyata Detektif Kim menemukan bahwa ternyata pelakunya adalah Bastian Cooper, yang dimana DNA-nya didapatkan dari kanvas yang sering Muse gunakan ketika melukiskan wajah korbannya dengan menggunakan sebuah darah. Dan akhirnya Kim juga menemukan masa lalu Bastian Cooper yang sangat mengerikan, yang dimana sejak dia remaja dia untuk melakukan berbagai macam percobaan pembunuhan, termasuk kepada kedua orang tuanya sendiri dan juga pelatih taekwondonya. Yang dimana hal ini juga menjelaskan dengan jelas kenapa Muse itu bisa punya keahlian dalam bertarung, ketika dia bisa dengan mudah melawan Daredevil di markas pribadinya dalam episode ke-6 kemarin, pasca Daredevil berusaha menyelamatkan Angel Del Toro yang akan dihisap darahnya sampai kering oleh Muse. Dan juga ini berbeda sekali dengan versi komiknya, yang dimana sampai sekarang kita nggak ada yang tahu siapakah sebenarnya Muse itu. Bahkan ketika dia buka topengnya, wajahnya benar-benar sangat menakutkan. Nah, sebenarnya Muse ini adalah superhuman yang punya kekuatan dalam menyedot semua berbagai macam informasi dengan begitu akurat dan punya kekebalan tubuh yang sangat tinggi. Makanya Daredevil saja hampir nggak bisa mengalahkan Muse dengan cepat dan juga tepat. Tapi di versi MCU ini, Muse diberikan alter ego yang jelas, yang dimana Muse untuk melakukan berbagai macam pembunuhan sejak masih remaja. Dan kisahnya hampir sama dengan Benjamin Poindexter alias Bullseye, yang dimana di sini ketiganya Benjamin menceritakan masa lalunya ketika dia membunuh pelatih tenisnya dengan lemparan yang sangat akurat ke kepalanya hingga tewas seketika di lapangan baseball tersebut. Jadi intinya Muse ini di versi Daredevil Born Again ini adalah Bullseye versi kedua, tapi jauh lebih mengerikan dan juga jauh lebih mengintimidasi. Sampai pada akhirnya Kim juga menjelaskan kepada Kingpin bahwa dia sudah menemukan target Muse selanjutnya dari lukisan yang ditemukan di TKP tempat tersebut, yaitu adalah Dr. Heather Glenn. Dan kebetulan Daredevil juga tahu bahwa dia adalah target selanjutnya. Maka Daredevil berusaha datang ke sana dan mencegah hal itu tidak terjadi. Dan juga akhirnya ketika Kingpin tahu bahwa itu adalah target selanjutnya, maka akhirnya Kingpin memberikan tugas kepada Satgas anti vigilantinya untuk segera mulai bergerak ke tempat Dr. Heather Glenn, yang dimana ternyata sejak di episode kedua Dr. Heather Glenn ini sudah bertemu dengan Bastian alias Muse, yang dimana akhirnya si Bastian ini meminta tolong kepada Heather Glenn untuk membantunya dalam hal psikologi ketika si Heather Glenn ini mempromosikan buku barunya kepada para pembaca setianya. You're not listening to me, Dr. Glenn. He's finally starting to see me for who I really am. Can I make it to the door in time? Kemudian ketika Heather Glenn menaikkan semua hal itu kepada Bastian Cooper, dia ternyata mengatakan semuanya bahwa Bastian ini telah membunuh semua berbagai macam banyak orang dan dia membenci hidupnya sendiri karena udah terlalu lama dikekang oleh kedua orang tuanya. Yang dimana hal ini mengarah kepada kisah yang ia ceritakan sendiri bahwa dia udah lama di penjara di rumah sakit jiwa karena ulahnya tersebut, dan sengaja kedua orang tuanya menyembunyikan aib anaknya agar gak menanggung malu sejak lama oleh semua orang di kota New York yang tahu tentang kasus ini. Akhirnya Bastian Cooper menangkap Dr. Heather Glenn dan akhirnya mengikat tubuhnya sambil memakai kostum ikoniknya sebagai Muse di tempat tersebut. Dan tiba-tiba di kamar Heather Glenn itu, Daredevil berhasil masuk sana dan segera melawan Muse dengan brutal dan juga penuh darah. Yang dimana hal ini pertarungannya sangat seimbang antara Daredevil dan juga Muse, dengan mereka berdua sama-sama punya keahlian dalam bela diri yang sangat handal dan juga cepat. Dan ketika di adegan ini kita bisa melihat bahwa Heather Glenn mengatakan kepada Muse bahwa dia adalah seorang pengecut dengan memakai sebuah topeng sebagai bentuk lambang ketakutannya. Anybody who needs a mask is a coward.
Yang dimana hal ini sekaligus juga memberikan sebuah tanda bahwa sepertinya Hector Glenn ini adalah orang yang membenci para pelaku vigilante. Yang tentu hal ini membuat kita callback kepada perkataan J. Jonah Jameson di ending film Spider-Man No Way Home, yang dimana dia mengatakan kalau Spider-Man adalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik topengnya dan harus menunjukkan siapakah dirinya sebenarnya. Well, if he were a hero, he'd unmask himself because only a coward conceals his identity. Ketika Daredevil mengajar Muse habis-habisan, tiba-tiba Dr. Hector Glenn menembak Muse dengan menggunakan sebuah pistol yang Muse miliki tadi, sehingga akhirnya Muse tewas di kanvasnya sendiri sebagai sebuah tanda bahwa karya seninya sudah berakhir oleh darah penciptanya sendiri. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada lukisan Anguishment Painting, yang dimana lukisan ini adalah lukisan terkutuk di dunia nyata karena udah memakan korban jiwa secara gaib. Dikarenakan lukisan ini dilukis oleh darah penciptanya sendiri dan melakukan bunuh diri setelah melukis lukisannya tersebut sampai sekarang. Dari sinilah akhirnya Baby Yurik menyampaikan hal ini kepada berita di blognya bahwa Daredevil resmi membunuh Muse di lokasi kejadian. Namun Kingpin berusaha untuk membelokkan sebuah keadaan. Paul dia mengatakan kepada semua para press conference bahwa Satgas anti vigilante yang membunuh Muse di lokasi kejadian tersebut. Also Muse melakukan semua itu karena dia ingin menghentikan Daredevil dengan tangannya sendiri sebagai bentuk balas dendamnya karena udah pernah dikalahkan oleh Daredevil semenjak di era Marvel Netflix dulu, terutama kepada season ketiganya, yang dimana Daredevil berhasil menghentikan aksi pernikahan Kingpin dan juga Vanessa di tahun 2018 pasca sebelum kejadian Thanos menginvasi bumi pada film Avengers Infinity War. Dan tiba-tiba ada sebuah kejadian yang dimana Vanessa sengaja mengirim Luka yang sebelumnya punya hutang kepada Victor dan telah melakukan pembajakan truk di geng Red Hook untuk membunuh Kingpin. Dan si Luka ini berpikir bahwa Vanessa berada di pihaknya. Maka dari itu, Luka gak ada kecurigaan apapun sama sekali kepada Vanessa. Dan ketika dia berusaha menembak Kingpin dari belakang, tiba-tiba Bullet langsung menembaknya sesuai dengan kaliannya seperti di komik sang penembak jitu yang bernama Agen Rahasia Bullet. Masked man can no longer keep our city. I promise to keep our streets safe. Di end episode ini, akhirnya Kingpin dengan santai memakan makanannya dengan begitu lahap sesuai dengan hobinya sejak di season pertama, yang dimana Kingpin selalu mengidamkan semua makanan untuk dirinya sendiri. Dan juga di episode keempat ketika dia mengurung Adam di bawah basement kediamannya. Jangan salah bahwa meskipun makanan ini mengandung sebuah serat yang begitu dalam, tapi justru hal ini meningkatkan kekuatan Kingpin sebagai seorang mafia ketika dia sebagai manusia bisa membunuh semua lawan-lawannya hanya dengan tangan kosong, yang justru hal ini mempersulit semua superhero Marvel ketika berhadapan dengannya, termasuk juga kepada Daredevil dan juga Spider-Man itu sendiri. Akhirnya Kingpin meresmikan bahwa Muse telah tewas di tangan Satgas anti vigilante yang ia bentuk, dan mereka memamerkan topeng Muse di depan semua para press conference sebagai bentuk keberhasilannya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Matt Murdock memamerkan topeng White Tiger sebagai bentuk kedoknya untuk membela Hector Ayala di pengadilan tersebut pada episode ketiga kemarin. Dengan kematian Muse di episode ini sebagai sebuah tanda bahwa sekarang warga New York makin percaya kepada Kingpin sebagai wali kota untuk melindungi kota tersebut dengan mengandalkan kepolisian yang bisa ia kendalikan dengan pribadi. Dan juga hal ini sebagai sebuah tanda berbahaya untuk para vigilante bertopeng bahwa mereka akan segera diburu oleh Satgas anti vigilante bentukan Kingpin seperti Daredevil, The Punisher, Spider-Man, bahkan Miss Marvel yang ditis di episode kelima kemarin. Waduh, makin berbahaya juga ya. Miss Marvel. Miss Marvel? I'm not sure I'm familiar. This is her. Right here. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai episode ke-7 yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti ini lagi
untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama aku Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.